Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 315, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Benar saja, beberapa menit kemudian, sekelompok besar prajurit karate dari keluarga Yamashita bergegas masuk dari pintu bar. Seluruh bar juga langsung dibersihkan. Orang-orang yang tidak relevan, dan lainnya, semuanya ketakutan dan lari. Kelompok prajurit karate ini semuanya mengenakan seragam putih dengan ikat pinggang di pinggang mereka, dan semuanya menginjak bakiak kayu, bergegas masuk dengan sekali klik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bar sudah penuh dengan pejuang karate dari keluarga Yamashita. Aiden Enzo dan Plato Zion juga dikelilingi satu sama lain. Baga, siapa yang berani menggertak tuan muda dari keluarga Yamashita kami? Keluar, pemimpinnya, tinggi dan kekar, mengangkat jarinya dan berteriak dengan marah. Beberapa prajurit mengangkat Muzuo Yamashita yang tak bernyawa langsung dari lantai dansa dan meletakkannya di tanah. Meratap, sekelompok prajurit dari keluarga Yamashita, melihat kematian Muzuo Yamashita, semuanya sangat marah. Bajingan, siapa yang membunuh tuan muda kedua kita? Pemimpin keluarga Yamashita berteriak, sesuatu yang besar akan terjadi. Muzuo Yamashita dipukuli sampai mati di sini. Sang patriark akan sangat marah. Saya pasti akan mundur di sini. Benar-benar berisik, kata Plato Zion dengan dingin, melangkah maju, dan berteriak langsung, apakah kamu maju satu persatu, atau bersama-sama? Bigah, pisahkan mereka, balas dendam untuk Tuan Muzuo. Pejuang terkemuka berteriak histeris. Dalam sekejap, puluhan prajurit dari keluarga Yamashita bergegas menuju Plato Zion dan yang lainnya sambil berteriak. Desir, 8 sosok tiba-tiba meledak. Bang bang bang. Di seluruh bar, suara meja, kursi, dan botol anggur yang pecah terdengar tanpa henti. Lusinan orang melawan 8 orang pada awalnya adalah pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang besar. Namun, secara tak terduga, dalam waktu kurang dari 5 menit, sudah ada 8 orang yang berdiri dengan gagahnya di lapangan. Mereka seperti pedang tajam, berdiri tegak dan lurus di tempat. Terkejut, kejutan penuh. Hanya dalam beberapa menit, ada prajurit dari keluarga Yamashita yang tergeletak di tanah. Beberapa orang yang tersisa saling memandang dengan cemas, tidak berani melangkah maju. Terlalu menakutkan, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kuat? Ketakutan dan ketakutan lahir di hati mereka. Plato Zion bertepuk tangan dan melemparkan prajurit berwajah babi ke tanah. Kemudian, melihat prajurit terkemuka di sisi berlawanan dengan mata dingin dan provokatif, dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari-jarinya dan berkata, kemarilah. Petik 2. Bajingan, pemimpinnya tiba-tiba marah, dan langsung meninju dengan kepalan tangan. Tetapi, Plato Zion mengangkat kakinya dan menendang ke samping. Ledakan, pria itu terbang keluar dan menabrak pintu kaca bar. Desir, seluruh pintu kaca hancur, dan pecahan kaca menutupi tubuh pria itu hanya terbanting ke tanah 2 kali, mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu mati. Sebab, tendangan Plato Zion langsung meledakkan organ dalamnya. Begitulah mendominasi, mendesis. Pria dan wanita Fusang lainnya sudah terlalu terkejut. Mereka tidak tahu bahwa para prajurit keluarga Yamashita sama lemahnya dengan domba di depan sekelompok orang ini. Anda tahu, orang-orang ini adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh keluarga Yamashita, mewakili karate keluarga Yamashita. Sekarang, mereka panik. Di sini, masih ada orang yang begitu kuat. Dunia seni bela diri Fusang akan berguncang. Kenapa? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku mengantarmu secara langsung? Wajah Plato Zion muram, dengan senyum bangga di bibirnya, menatap para prajurit yang masih berdiri. Segera setelah itu, para orang ini saling mendukung, membawa mayat Muzuo Yamashita dan pemimpin mereka, dan meninggalkan bar. Pada titik ini, konflik berakhir. Plato Zion berbalik dan berkata, keluarga Yamashita, hanya itu. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Zanlon. Aiden Enzo melihat orang-orang yang pergi, dan dia tahu bahwa hal berikutnya adalah itu berdarah. Segera, setelah mereka mengganti kerugian di sini, mereka meninggalkan bar. Malam itu, di sebuah hotel, seluruh lantai pertama diambil alih.
Pada saat ini, di suite hotel terbesar dan termewah, sekelompok orang berdiri dengan kepala cemberut, ekspresi serius dan sedih. Sebab, di atas tanah, ada dua mayat yang diselimuti kain putih. Uesugi Yamashita gemetar karena amarah, tinjunya terkepal, matanya merah, dan dia berteriak, "Baga! Siapa yang melakukannya?" Seluruh suite dipenuhi amarah dari Uesugi Yamashita. Dia memandang putra keduanya yang tidak pernah bisa bangun lagi, sangat marah. Seseorang berani membunuh tuan muda dari keluarga Yamashita. Prajurit yang terluka berdiri di samping semua berlutut di tanah dengan kepala di tanah pada saat Uesugi Yamashita marah, dan berteriak, "Patriark, itu dilakukan oleh babi berkulit kuning terkutuk." Salah satunya, "Aku tahu itu Aiden Enzo. Aiden Enzo, Aiden Enzo." Uesugi Yamashita penuh amarah, tinjunya terkepal, dan urat nadinya terlihat. Dia memikirkan bocah sombong itu, pria yang membual bahwa dia ingin menantang dunia dalam seni bela diri. Ledakan, Uesugi Yamashita menghancurkan meja teh di depannya dengan kepalan tangan, dan berteriak dengan marah, "Saya ingin dia membayar nyawa putra saya." Segera kirim seseorang untuk memanggil kembali Fusang, melaksanakan perintah patriark, mengerahkan semua prajurit dan kekuatan, dan buru-buru ke Shanghai. "Keluarga Yamashita, saya mencuci tempat ini dengan darah. Marah, marah, badai berdarah akan datang." Pada saat yang sama, perbatasan Southridge. "Tuanku, saya baru saja mendapat kabar bahwa serigala abu-abu dan yang lainnya melukai serius putra kedua keluarga Yamashita, Muzuo Yamashita, sampai mati. Sekarang pemimpin keluarga Yamashita, Uesugi Yamashita, telah memanggil Fusang dan mengirim semua prajurit dari keluarga Yamashita untuk pergi ke Shanghai dalam semalam. Ada langkah besar," kata seorang anggota Zanlong yang bersembunyi di kegelapan dengan khawatir. Berdiri di puncak hijau, Zibrano Targo memandangi hutan lebat di bawah kakinya. Di luar batas ini adalah tanah naga tersembunyi yang berjongkok. Berapa banyak orang yang menantikan untuk kembali sendiri sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk memasuki wilayah tersebut. Lewati perintah, dan beritahu komunitas seni bela diri Fusang bahwa siapapun yang berani melintasi perbatasan untuk membunuh akan dibunuh tanpa ampun. Zibrano Targo menatap hutan lebat dengan mata menyala-nyala. "Ya, Yang Mulia," desir, sosok itu melesat pergi. Zibrano Targo menghela nafas lega, berdiri dengan tangan di belakang, dan penjaga pribadi di belakangnya mengenakan jubah perang piton hijau untuk dirinya, dan berkata, "Tuanku, apakah Anda tidak khawatir tentang masalah mereka?" Di mata Zibrano Targo, tersenyum tipis dan berkata, "Semakin besar semakin baik, sehingga kita dapat mengambil tindakan dan mengejutkan 8 kerajaan. Sudah terlalu lama, dan banyak orang tidak mengingat kita lagi. Itu bagus untuk membuat keributan." Melihat kembali ke Shanghai, keesokan harinya, berita besar menyebar di lingkaran seni bela diri. Putra kedua keluarga Yamashita, Muzuo Yamashita, terluka parah dan meninggal di bar tadi malam. Seluruh keluarga Yamashita dan seluruh kota menginginkan preman. Lingkaran seni bela diri dan lingkaran seni bela diri Fusang semuanya terguncang. Setiap orang memiliki firasat bahwa Shanghai akan membawa badai. Pada hari ini, Aiden Enzo meninggalkan hotel pagi-pagi sekali, pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Adelina Enzo, lalu turun ke bawah. 8 prajurit telah lama menunggu. "Ayo pergi." Aiden Enzo melihat ke langit, melihat gumpalan awan biru, dan mengingat wajah tersenyum sederhana itu pada saat tertentu. "Saudara Ersa, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan." 8 orang naik 2 mobil. Tujuan, hotel tempat tinggal keluarga Yamashita. Setelah hari ini, mungkin tidak akan ada lagi keluarga Yamashita. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Hujan gunung akan datang dan angin ada di seluruh gedung. Saat ini, seluruh dunia seni bela diri dan seluruh Shanghai memperhatikan satu tempat. Hotel Feng Hua. Berita bahwa Muzuo Yamashita, putra kedua dari keluarga Yamashita, terluka parah dan meninggal di bar menyebar seperti api, benar-benar meledakkan seluruh dunia seni bela diri, dan juga memicu kemarahan dunia seni bela diri Fuso. Pada dasarnya, keluarga dan kekuatan seni bela diri di seluruh dunia telah menggunakan banyak kekuatan secara pribadi hari ini untuk terus mengawasi Hotel Feng Hua. Tiba-tiba, seluruh Shanghai dipenuhi dengan kekuatan campuran, dan berbagai kekuatan datang satu demi satu. Semua orang mengerti bahwa Muzuo Yamashita terluka parah dan meninggal di wilayah tersebut, yang pasti akan meledakkan topik utama di dunia seni bela diri. Akankah keluarga Yamashita menyerah? Tentu saja tidak. Seluruh lingkungan di Shanghai tiba-tiba menjadi sangat tegang,
banyak keluarga seni bela diri yang tinggal di Shanghai. Pada saat ini, semuanya memilih untuk diam dan bungkam tentang masalah ini. Ada batu besar menekan hati setiap orang, dan setiap orang dalam bahaya. Pada saat yang sama, di Aula Guild di Shanghai, sekelompok senior di dunia seni bela diri dari berbagai usia, kepala keluarga, dan keturunan langsung keluarga berkumpul bersama, mendiskusikan sesuatu dengan gugup. Suasana pertemuan itu menyesakan. Beberapa senior dari dunia seni bela diri, duduk di kursi Grandmaster, berteriak dengan marah, siapa yang ingin memprovokasi perselisihan antara kita dan dunia seni bela diri Fusang. Ini hanya mendorong kita ke dalam lubang api. Lingkaran seni bela diri dari semua negara kekuatan dan keluarganya sudah mulai dikerahkan di Shanghai, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, semua berpikir untuk mendapat untung. Seorang lelaki tua lain dengan wajah kurus mengikuti, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya dan sepasang mata penuh embun beku. Keluarga Yamashita telah memanggil Fusang kembali. Jika kita tidak bisa memberi mereka penjelasan yang memuaskan kali ini, saya khawatir dunia seni bela diri akan memulai perang dengan dunia seni bela diri Fusang. Patriark dari keluarga seni bela diri memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah mengatakan ini, semua orang terdiam, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Keluarga Yamashita Fusang, keluarga pertama karate, adalah generasi yang ceroboh. Bagaimanapun, kita harus menemukan orang yang akan melakukannya terlebih dahulu. Begitu orang itu ditemukan, akan ada banyak ruang untuk jalan memutar, kata seorang pria parubaya yang sedang duduk dengan tegas saat ini. Benar, orang gila itu harus ditemukan secepatnya. Bila perlu, gunakan nyawa mereka untuk menenangkan kemarahan keluarga Yamashita. Tiba-tiba, semua orang mengangguk setuju. Apakah ada di antara kalian yang tahu, siapa yang melakukannya tadi malam? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas abu-abu duduk di kursi utama berkata. Orang tua ini adalah kepala keluarga Huga dari keluarga seni bela diri, dan Raimon Huga juga penggagas pertemuan ini. Dia berstatus tinggi dan merupakan salah satu dari 3 presiden kehormatan dunia seni bela diri. Ketika dia membuka mulutnya, semua orang diam. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Tetua Huga, orang-orang dari majelis umum sudah mulai menyelidiki, dan saya yakin akan segera ada hasilnya. Satu orang buru-buru menjawab. Raimon Huga langsung marah ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak dengan suara yang dalam, sudah lama sekali, dan kamu belum mengetahuinya. Apakah ini karena kamu ingin keluarga Yamashita mengatakan bahwa kita melindungi orang-orang gila itu? Raimon Huga juga sangat marah, dan menindaklanjuti, tidak peduli apa, kita harus menyelidiki dulu dan kemudian menangkap orang. Selain itu, kita harus mengirim perwakilan untuk pergi ke keluarga Yamashita untuk menanganinya. Saya pasti akan pergi. Orang-orang ini mendengarkan, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan tidak. Meski terdengar memalukan, mereka harus pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat pada saat ini, seorang pengikut bergegas masuk, buru-buru berjalan ke sisi Raimon Huga, dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Wajah Raimon Huga segera menjadi sangat suram. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, semuanya, orang-orang telah ditemukan. Siapa itu? Tuan Huga, ayo kirim seseorang untuk menculik mereka. Benar, Tuan Huga, orang-orang ini ambisius dan sengaja menyabotase hubungan kita dengan Fusang. Kedamaian di dunia seni bela diri harus dihukum berat. Sekelompok orang tiba-tiba bersemangat dan berkata dengan marah. Namun, mereka segera menemukan bahwa kulit Tetua Huga berubah sangat buruk. Tetua Huga ragu-ragu untuk berbicara, dan berkata, meskipun orang itu telah ditemukan, kita mungkin tidak dapat membawa orang ini. Selama Anda berada di dunia seni bela diri, kami pasti mendengarkan, Tetua Huga. Teriak seseorang penuh semangat. Raimon Huga menggelengkan kepalanya dan menyebutkan sebuah nama, Aiden Enso. Desis. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar ini. Itu dia, orang yang menyebabkan badai di Balai Persatuan Longmen tadi malam. Itu adalah orang dari Yang Mulia Sibrano Targo. Orang yang melawan naga. Tiba-tiba, para patriark dari keluarga seni bela diri dan anggota asosiasi terdiam. Semuanya sulit. Ini benar-benar di luar kendali mereka. Tetua Huga, mungkinkah seseorang dari Sanlong yang melakukannya? Seseorang tiba-tiba sadar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Raimon Huga mengangguk dan berkata, benar, menurut situasi di tempat kejadian, memang orang-orang dari Sanlong yang melakukannya. Oleh karena itu, insiden ini bukan hanya masalah dunia seni bela diri kita,
tetapi juga melibatkan Zanlong dan lainnya, kita perlu berpikir jangka panjang. Pada saat yang sama, Johan Jaorin juga dalam keadaan putus asa. Pagi-pagi sekali, dia menerima telepon yang tak terhitung jumlahnya. Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, mengenai apa yang terjadi tadi malam, dengan tegas memperingatkan dunia seni bela diri, meminta dunia seni bela diri untuk memberikan penjelasan kepada dunia seni bela diri Fusang dan keluarga Yamashita. Orang-orang dari Federasi Seni Bela Diri Nasional bertanya apa yang terjadi dan menuntut agar Johan Jaorin dihukum berat. Seorang tokoh setingkat master seni bela diri bertanya kepada Johan Jaorin apakah dia membutuhkan bantuan. Tuan Jaorin, apakah Anda punya rencana? Volker Yoris sedang mondar-mandir di kamar saat ini, terlihat sangat cemas. Dia sangat khawatir tentang Aiden Enzo dan yang lainnya. Meski secara pribadi, dia mengagumi tindakan Aiden Enzoren. Namun, sejauh menyangkut ini, dia sangat khawatir. Bagaimanapun, dia adalah putra kedua dari keluarga Yamashita, putra bungsu dari Uesugi Yamashita. Johan Jaorin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara lain. Saat ini, saya hanya bisa berdiri di belakang Tuan Muda Enzo tanpa syarat. Petik 2. Volker Yoris gemetar ketika mendengar kata-kata itu, menatap Johan Jaorin dengan mata bingung, dan bertanya, Johan Jaorin, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Johan Jaorin menghela nafas, dan aura ganas yang tidak aktif di sekujur tubuhnya meledak saat ini. Itulah aura yang hanya dimiliki oleh seorang master seni bela diri. Apakah kita punya pilihan lain? Johan Jaorin memandang Volker Yoris dan bertanya balik. Volker Yoris berhenti, lalu perlahan-lahan menjadi tenang, menatap Johan Jaorin dengan sungguh-sungguh, dan berkata, baik. Karena Tuan Jaorin telah memutuskan, maka saya akan menemani Tuan Muda Enzo untuk kembali. Hahaha, Johan Jaorin tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melakukan tugas kita dengan baik, dan menyerahkan sisanya kepada para pemain di belakang layar itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Lagi pula, Johan Jaorin segera memberitahu Federasi Seni Bela Diri Tiongkok, dan sebagai Presiden Federasi Seni Bela Diri, dia mengeluarkan perintah pemberitahuan Presiden. Di dunia seni bela diri, semua keluarga dan pasukan harus mendukung penuh Aiden Enzo. Tentu saja, meski begitu, beberapa keluarga dan pasukan memilih untuk tetap netral. Johan Jaorin telah lama memahami bahwa keluarga dan pasukan yang memilih untuk tetap netral ini pasti takut. Seperti yang diperkirakan, setelah Johan Jaorin dengan tegas mengumumkan perintah ini, banyak keluarga mengusulkan untuk mundur dari Federasi Bela Diri Nasional. Bagus sekali, keluarga Yoris, keluarga Owen, dan keluarga Kill, keluarga besar di dunia seni bela diri, dan mereka memilih untuk menjadi bijak dan melindungi hidup mereka saat ini. Dasar bajingan, Johan Jaorin menerima pemberitahuan penarikan dari orang-orang ini. Setelah itu, dia sangat marah. Memalukan, alasan mengapa dunia seni bela diri berkembang lambat adalah karena ada beberapa ngengat di bawahnya. Dia, Johan Jaorin, sudah lama ingin memanfaatkan waktu ketika dia masih menjadi ketua untuk membersihkan keluarga seni bela diri di negara tersebut, atau untuk memukul dan memukul. Kali ini adalah kesempatan. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena kejam. Mata Johan Jaorin dingin, melihat daftar lebih dari selusin keluarga dan kekuatan di tangannya, ekspresinya menjadi semakin serius. Volker Yoris berdiri di hadapannya, juga sangat marah. Orang-orang ini adalah gunung yang menghalangi perkembangan seni bela diri, dan mereka harus diberantas. Tuan, selanjutnya, saya mungkin pasti berurusan dengan orang-orang ini, dan saya pasti akan menghadapi kesulitan dan rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah Tuan Yoris membantu saya? Johan Jaorin meletakkan daftar di tangannya, matanya jernih. Saya Volker Yoris, saya siap membantu Tuan Jaorin. Volker Yoris langsung menundukkan tangannya dan menyatakan pilihannya. Bagus, kata Johan Jaorin. Untuk pengembangan seni bela diri Tiongkok jangka panjang, Johan Jaorin rela membuang kepala dan darahnya untuk menyinggung keluarga yang tidak bisa tersinggung. Saat ini, di pihak Raimon Huga, semua orang telah menerima pemberitahuan dari Asosiasi Bela Diri Nasional, tetapi Raimon Huga membuat keputusan tegas dan langsung memilih mundur dari asosiasi dan tetap netral. Dan semua orang yang hadir memilih untuk berdiri bersama Raimon Huga. Bagus sekali, karena semua orang berada di depan yang sama, mari kita bawa orang secara langsung. Kata Raimon Huga dengan mata menyipit. Tapi Tuan, bahkan Johan Jaorin menghormati Aiden Enzo,
belum lagi, dia masih berstatus Sanlong. Jika kita pergi untuk menangkapnya, bukankah kita akan menyinggung Johan Jaorin dan Sanlong? Seseorang berkata, terlihat sangat khawatir. Lagi pula, Aiden Enzo ada di sana. Namun, Raimon Huga tersenyum dingin dan berkata, tidak hanya Zibrano Targo di dunia. Ingat, kita melakukan ini untuk pengembangan seni nasional yang lebih baik. Dunia harus berterima kasih kepada kita. Begitu kita memulai perang dengan keluarga Yamashita, konsekuensinya akan beragam. Dalam hal kebenaran, kita dapat mempertahankan posisi kita. Melihat pria besar itu masih sedikit ragu, Raimon Huga langsung memberikan booster lain, mengatakan, mantan Supreme telah menghubungi saya, kali ini, selama Anda tidak jika Anda kehilangan Aiden Enzo dan yang lainnya, Asosiasi Seni Bela Diri Nasional baru akan didirikan. Pada saat itu, Anda semua akan menjadi anggota inti dari asosiasi, dan keluarga serta pasukan Anda akan menikmati sumber daya dan dukungan finansial. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang jelas tergerak. Keluarga Owen saya adalah yang pertama mendukung Tuan Huga. Keluarga Sen saya mendukung Tuan Huga untuk menjadi presiden asosiasi baru. Keluarga Kill kami. Untuk sementara, semua orang membuat pilihan satu demi satu. Raimon Huga duduk di kursi guru besar, menyipitkan matanya, mengangguk dan tertawa. Hari ini, Raimon Huga akhirnya tiba. Tetapi, ledakan, dengan suara keras, pintu ruang rahasia ini ditendang terbuka. Segera setelah itu, teriakan mengamuk bergema di telinga semua orang. Raimon Huga, kamu sangat berani. Kamu benar-benar mendirikan aula secara pribadi, mengarahkan pedangmu ke Asosiasi Seni Nasional. Kamu menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Johan Jaorin mondar-mandir, rasa dingin dan amarah di tubuhnya langsung membanjiri seluruh ruang rahasia. Di belakangnya semua murid dari keluarga Jaorin mengetuk. Suara langkah kaki yang padat bergema di seluruh ruang rahasia. Dalam sekejap, itu dikelilingi oleh murid-murid dari keluarga Jaorin. Semua orang di ruang rahasia tercengang. Saya tidak berharap kecelakaan seperti itu terjadi tiba-tiba. Raimon Huga sedang duduk di kursi guru besar, menatap Johan Jaorin dengan mata dingin, dan berteriak, Johan Jaorin. Ini adalah clubhouse Raimon Huga saya, mengapa Anda membawa orang masuk? Meskipun Johan Jaorin berusia lebih dari 80 tahun, tapi masih penuh energi. Pada saat ini, dia menatap penonton dengan dingin, tanpa kata-kata tambahan, dia langsung berteriak dengan suara yang dalam, ambil semuanya. Segera, semua orang terkejut, melawan satu demi satu, dan berteriak dengan marah. Keluarga Owen saya bukan lagi anggota Asosiasi Seni Bela Diri Nasional, Anda Johan Jaorin tidak berhak mengambil saya. Mengambil siapapun. Kamu menyalahgunakan kekuatanmu, kami akan melapor ke Asosiasi Bela Diri Nasional untuk mengeksposmu. Namun, di hadapan orang-orang ini, ekspresi Johan Jaorin tidak bergerak sama sekali, dan dia masih berkata, ambil semuanya. Mereka yang berani melawan akan ditangani langsung sebagai pembelot seni nasional. Raimon Huga gemetar ketika dia mendengar kalimat ini, dia berteriak dengan marah, Johan Jaorin, beraninya kamu. Pembelot bela diri nasional, itu mengerikan. Jika dia mengikatnya, Raimon Huga tidak akan bisa berdiri. Bukankah kamu selalu ingin melawan? Ayo lakukan sekarang, kata Johan Jaorin dengan tenang, menatap Raimon Huga yang marah di seberang. Mencari kematian, Raimon Huga berteriak marah, dan memukulnya. Ledakan, dalam sekejap, sesosok terbang. Terbalik, Johan Jaorin berdiri di tempat utuh, dan aura yang mengaduk di tubuhnya langsung mengejutkan penonton. Dan Raimon Huga, pada saat ini, telah dipukul terbang, menabrak dinding dan berguling ke tanah. Ada retakan di dinding itu. Terlalu kuat. Sejauh ini, tidak ada yang berani melawan. Johan Jaorin memandangi orang-orang muda ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keluarga dan kekuatan di belakang orang-orang ini adalah apa yang harus dia hadapi. Johan Jaorin memandang Raimon Huga yang tidak sadarkan diri di tanah, dan berkata kepada asisten di sampingnya, perhatikan, setelah hari ini, saya, Johan Jaorin, akan mundur sebagai Presiden Asosiasi Bela Diri Nasional, dan menantang keluarga dan pasukan di daftar sebagai Master. Asisten terkejut ketika mendengar itu. Semua orang yang hadir juga terkejut. Tuan Tua Jaorin, sama sekali tidak. Volker Yoris berdiri di samping Johan Jaorin dan dengan cepat membujuknya. Namun, Johan Jaorin berkata dengan datar, dikatakan bahwa semakin tua seseorang, semakin eksentrik emosinya. Saya, Johan Jaorin, tidak memiliki keterampilan yang hebat,
jadi saya hanya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan saya. Semburan momentum serigala gila, berpusat pada Johan Jaorin, mengamuk dengan hebat ke segala arah. Orang-orang di ruang rahasia yang langsung terkejut jatuh ke tanah satu demi satu. Ini adalah momentum master seni bela diri. Mendesis. Semua orang tersentak. Johan Jaorin, salah satu master seni bela diri, telah keluar. Dunia seni bela diri akan berubah. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia dan Zanlong sudah tiba di lantai bawah Hotel Fenghua. Hotel Fenghua hari ini penuh dengan orang luar dan dalam. Bahkan jalanan di luar, pusat komersial, dan restoran hotel lainnya dipadati orang. Keluarga seni bela diri dan pasukan seni bela diri dari berbagai negara telah menempatkan mata-mata dalam jarak 500 meter di dekatnya, dan siap untuk duduk dan menyaksikan pertarungan harimau. Mobil Aiden Enzoren menarik perhatian semua orang sejak diparkir di depan pintu. Dia keluar dari mobil, dan ada 8 orang berdiri di sampingnya, semuanya tinggi dan lurus seperti pedang dingin. Aura semacam itu saja membuat banyak orang di tempat kejadian lari kaget. Aiden Enzo mengangkat alisnya, melihat ke hotel dengan lebih dari 10 lantai, dan berkata dengan sedikit kedinginan di matanya, "Kakak Ersa, hari ini akhirnya tiba." Drum, tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa keluar dari aula utama Hotel Fenghua. Lusinan murid keluarga Yamashita berseragam putih bergegas keluar dan mengepung Aiden Enzo dan yang lainnya. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.